Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas sistem kongruensi linear dua variabel. Ya, bentuk umumnya yaitu AX ditambah BY kongruen, ya, di sini bukan sama dengan kongruen C mod M, dan CX tambah DY kongruen E mod M. Ya. Sekarang bagaimana kita membahas permasalahan ini? Sebelumnya, kalau dihilangkan istilah modulonya ini, kan kita mempunyai beberapa metode penyelesaian masalah ini. Ada metode substitusi, eliminasi, aturan Cramer, dan lainnya, ya. Nah, sekarang permasalahan ini juga ada yang mempunyai solusi tunggal, mempunyai solusi jamak, dan tidak punya solusi, tidak konsisten. Ya, sama halnya dengan itu, dalam sistem kongruensi linear dua variabel juga memiliki kriteria tersebut. Dia mungkin saja punya solusi tunggal, tapi tunggalnya itu dalam himpunan residu modulo M. Dan bisa jadi solusinya itu banyaknya itu juga dalam himpunan residu modulo M. Dan yang terakhir, bisa juga solusinya itu tidak ada atau persamaan tidak konsisten. Ya, oke. Kita lihat contohnya satu persatu. Bagaimana sih sistem ini yang mempunyai solusi gitu? Ya. Seperti apa jadi? Ya, jadi yang pertama tadi apa bentuknya? Status solusi. Saya sebut aja status solusi, ya. Yang pertama tadi tunggal. Apa persyaratan yang dimiliki oleh sistem ini agar solusinya tunggal? Nah, apa persyaratan yang harus dimiliki? Ya. Yang kedua, solusinya banyak atau jamak. Yang terakhir, tidak ada. Gitu. Ya, kondisinya kurang lebih sama dengan kondisi yang pada persamaan yang biasa, tapi hanya saja di sini kita bicaranya dalam lingkungan modulo M. Sebagai contoh, yang tunggal misalnya. Yang tunggal ini contohnya misalnya kalau AD dikurang BC tidak sama dengan 0. Nah, ini syaratnya dihimpun biasa. Kalau pada konsep kongruensi linear dua variabel ini cukup ditambahkan tidak kongruen 0 mod M. Jadi tetap ini jadi kongruen, ini pakai mod M. Jadi kalau seperti ini berarti solusinya tunggal. Kemudian solusi banyak. Apa syaratnya solusi banyak? Solusi banyak. Ya, tentu kalau AD dikurang BC kongruen 0 mod M. Nah, ini dengan tambahan syarat tertentu nanti bisa jadi dia menyebabkan tidak ada solusi. Jadi banyak dan tidak ada solusi itu sama-sama AD dikurang BC kongruen 0 mod M, tapi nanti ada tambahannya. Seperti apa contohnya? Contohnya saja. Misalnya saya punya 2X ditambah 3Y kongruen 4 mod 11 misalnya. Kemudian persamaan keduanya yaitu 4X ditambah 6Y kongruen 1 mod 11. Ya. Kalau di sini jelas persamaan ini tidak punya solusi. Kenapa? Karena kalau ini kita kali 2, nah, yang pertama ini kita kali 2, kalau kita eliminasi, yang di sebelah sini hasilnya 0, kita kurangkan, yang di sebelah sini hasilnya 8 dikurang 1, 7. Ya. Jadi 0 kongruen 7 mod 11 akibat dari persamaan ini. Nah, yang seperti ini tidak punya solusi gitu. Tapi kalau seandainya yang ini saya ganti dengan D8, berarti ini kalau ini kita kali 2 tadi berarti 8 kurang 8 0 0 kongruen 0 mod 11. Nah, gitu. Ada yang kurang BC nya 12 kurang 12. Ya, 12 kurang 12 0 ya.
Yang ini punya banyak solusi gitu. Pada residu modulo M, modulo 11. Ya, untuk lebih jelasnya kita lihat untuk contoh ini. Ya. Pertama, kalau ingin memastikan ini punya solusi atau tidak dulu, boleh gitu cek gitu ya. Ya. Kita lihat solusinya, jawab. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, perhatikan, warning dulu ya. Perhatikan. AD kurang BC berarti 4 dikali 2 dikurang 3 kali 3 tidak kongruen, itu sama dengan dulu ya, sama dengan negatif 1. Itu tidak kongruen 0 mod 13. Dia bisa saja hasilnya ini nanti tidak 0, tapi dia bisa kongruen 0 mod 13 gitu. Nah, berarti persamaan ini punya solusi. Strategi penyelesaiannya apa? Ya sama aja dengan metode eliminasi substitusi gitu. Ya, kita selesaikan ya. Nah, sehingga kita cari solusinya 2x tambah 3y kongruen 4 mod 13. Kemudian 3x tambah 4y kongruen 5 mod 13. Nah, ini kali 3, ini kali 2. Ini standar ya. Dalam eliminasi gitu, sama saja prosesnya. Kita eliminasi, kurangkan ini 66 0, 9 dikurang 8 y kongruen 12 dikurang 10 2 mod 13. Apakah 2 dalam residu modulo 13? Ya. Oke ya, kita lanjutkan. X nya kongruen 2, berarti tinggal substitusi. Berarti 2x tambah 3y kongruen 4 mod 13. Kita masukkan y nya. 2x ditambah 3 kali 2 kongruen 4 mod 13. Berarti 2x kongruen negatif 2 mod 13. Berarti 2 x kongruen negatif 1 mod 13. Berarti dalam hal ini karena tidak boleh negatif, karena kita memakai himpunan residu modulo 13 nya dari 0 sampai 12. Berarti ini kita tambahkan 13 hasilnya x kongruen 12 mod 13. Ya, jadi secara penyelesaian mirip saja dengan sistem persamaan linear dua variabel biasa. Hanya saja tambahannya di sini pengecekan ini harus pakai modulo 13. Oke, kita lanjutkan untuk contoh kedua untuk permasalahan sistem persamaan linear dua variabel dengan persamaannya memuat kongruensi gitu. Ya, jadi di sini x ditambah 7y sama dengan 2 atau di sini kongruen 2. Kemudian 4x ditambah y kongruen 4 mod 9 gitu. Ya, kita akan menyelesaikan sistem persamaan ini. Ya. Ya, kalau menurut cara yang sudah kita bahas pada soal sebelumnya, kita cobakan saja. Cobakannya dengan soal sebelumnya. X ditambah 7y kongruen 2 mod 9. Kemudian 4x ditambah y kongruen 4 mod 9. Sebagaimana cara eliminasi standar, berarti baris pertama kita kali 4. Ya, baris pertama kita kali 4. Tapi di sini saya tidak akan mendetailnya. Kita cukup saja kali 4. Berarti ini kali 4 4x, 4x kurang 4x 0 ya. Kemudian ini kali 4 28. 28y ditambah 28y dikurang y tambah 27y. Itu sama dengan atau kongruen 8 dikurang 4 4 mod 9. Oke, jadi 27y kongruen 4 mod 9. Karena ini lebih dari 9, berarti kita harus mengambil sisanya dulu dibagi 9. Karena 27 habis dibagi 9 berarti 0y kongruen 4 mod 9. Berarti 4 kongruen 0 mod 9. Apakah 4 kongruen 0 mod 9? Tidak ya. Berarti kita memperoleh sesuatu inkonsistensi atau sesuatu nilai yang salah. Apa yang salah dari proses kita gitu? Kita cek lagi.
Tadi ini saya kali 4, 4 dikurang 4 dah pas. 28 dikurang Y sudah pas 27, 8 dikurang sudah pas 4 gitu. Lah, terus bagaimana gitu? Bagaimana menyelesaikannya gitu? Ya. Jadi di sini kita peroleh nilai yang salah ini dalam matematik itu tandanya ada sesuatu yang salah dari langkah kerja kita gitu. Tapi ternyata setelah dicek tidak ada gitu. Apa penyebabnya? Ya, ingat di awal tadi saya menjelaskan bahwasanya kalau untuk sistem persamaan linear dua variabel biasa kita harus mengecek AD dikurang BC sama dengan 0 enggak gitu. Kita cek ya. AD dikurang BC-nya berarti ini. AD dikurang BC gitu ya. Nah, perhatikan. Kita cek AD dikurang BC ya. Kalau persamaannya kita buat AX tambah BY. Bukan BC tadi ya, CD. Apa tadi ya? Pokoknya intinya yang ini dikurang yang ini gitu ya. Nah, gitu. Berarti kalau di sini kita cek, perhatikan 1 kali 1 dikurang 4 dikali 7 itu sama dengan negatif 27. Ini tidak sama dengan 0 gitu. Tadi kan yang kita bahas supaya dia punya solusi kan, kalau itu tidak sama dengan 0 kan dia punya solusi ya. Apa masalahnya? Berarti tidak masalah gitu ya. Tapi ingat, permasalahan kita adalah di dalam modulo 9. Permasalahan kita dalam modulo 9. Jadi pengecekan AD dikurang BC nya juga dalam modulo 9. Jadi yang harusnya kita cek itu 1 dikurang kali 1 dikurang 4 kali 7 kongruen berapa? Mod 9. Berarti di sini tetap ya nilainya negatif 27 dulu. Kemudian negatif 27 modulo 9 berapa? 0 ya, 0 mod 9 karena negatif 27 habis dibagi 9. Jadi karena dia 0 mod 9 berarti persamaan persamaan ini tidak punya solusi. Tidak punya solusi pada apa? Tidak punya solusi pada himpunan modulo 9 gitu. Kemarin kan ada 3 kemungkinan. Yang pertama, punya solusi tunggal pada contoh 1 sudah kita bahas. Yang kedua, punya solusi banyak, belum ada contohnya. Yang ketiga, tidak punya solusi. Berarti pada kesempatan ini, pada contoh 2 ini yang tidak punya solusi gitu. Ya, yang tidak punya solusi, yaitu karena ini menghasilkan sesuatu yang salah, 4 kongruen 0 mod 9. Tidak punya solusi pada himpunan modulo 9 gitu. Himpunan residu modulo 9. Ya, sekarang syarat dari punya solusi banyak dengan tidak punya solusi kan ada persamaan, yaitu AD dikurang BC nya sama-sama 0 gitu. Sekarang kita bisa enggak dari contoh 2 ini kita buat contoh yang solusinya lebih dari 1? Kira-kira bisa nggak ya? Ya, kita cobakan ya. Kita cobakan. Soalnya masih kita samakan. Contoh 3 ya. Nah, soalnya kita buat mirip. X ditambah 7Y kongruen 2 mod 9. Kemudian di sini 4X ditambah Y supaya AD dikurang apanya ini, yang ini dikurang ininya sama-sama 0 gitu ya. Nah, itu kongruen. Nah, supaya 0 tadi ini kita kali 4 kan, ini jadinya 8. Supaya 0 tentu ini 8 gitu ya. Nah, kita buat ini 8. Kalau tadi 4 ya, 4, sekarang saya buat ini 8 mod 9 ya. Oke, cepat saja kita selesaikan masalah ini. Berarti dengan ide yang sama dengan ini kali 4. Nah, gitu kita dapat X ditambah 7Y kongruen 2 mod 9, ini kali 4. Kemudian 4X ditambah Y kongruen 8 mod 9. Nah, kita kurangkan. Ini diperoleh nanti 27
dikali Y kongruen 0 mod 9. Apa yang kita peroleh di sini? Kalau 27Y kongruen 0 mod 9, apa yang kita peroleh? Berarti di sini 0 kongruen 0 mod 9. Apa artinya ini? Kalau 0 kongruen 0 mod 9 apa artinya? Artinya apa? 0 kongruen 0 mod 9 artinya apa? Kalau tadi artinya diperoleh sesuatu yang tidak valid gitu. Kalau sekarang apa yang diperoleh? 0 kongruen 0 mod 9 apa itu? Valid ya atau benar gitu. Atau kondisi ini benar, selalu benar gitu. Kalau dia selalu benar apa artinya? Artinya berapapun Y bisa kita carikan X-nya. Ya, jadi dia punya banyak solusi pada himpunan residu modulo 9. Himpunan residu modulo 9 berapa saja? Himpunan residu mod 9 berapa saja? Mulai dari 0, 1, 2 sampai 8. Nah, jadi untuk setiap nilai di dalam ini, jika Y-nya di sini dia selalu ada X-nya. Contoh, kalau seandainya Y-nya 0, Y sama dengan 0, berarti kita peroleh X-nya kongruen 2 mod 9. Coba kita cekkan ke bawah. Y-nya 0, X-nya 2. 4 kali 2, 8. Ini ya. Nah, gitu. Jadi gitu terusnya. Kalau Y-nya 1, berapa X-nya? Kalau Y-nya 1 berarti X kongruen 2 dikurang 7, negatif 5 mod 9. Berarti kongruen 4 mod 9. Kita coba ya. Kalau X-nya 4, kalau Y-nya 1, X-nya 4, ini enggak nih? X-nya, Y-nya 1, X-nya 4, 16 tambah 1, 17. 17 dibagi 9 bersisa 8. Pas ya. Nah, jadi seperti itu gitu dan seterusnya. Silahkan dilanjutkan hingga Y-nya sama dengan 8. Jadi ketika kita ambil angka yang pas di sini, dia mempunyai solusi banyak. Ketika kita ambil angka yang tidak pas, dia tidak punya solusi. Jadi mirip dengan sistem persamaan linear dua variabel biasa ya. Ya, oke. Demikian untuk pembahasan sistem kongruensi linear dua variabel ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.